Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore. Apa kabar? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak akan memimpin berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung, dan juga keberagaman budaya bangsaku. Nah, di keragaman budaya bangsa kemarin itu kita mempelajari adanya suku, budaya, tarian adat, pulau-pulau, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran tentang pembelajaran tematik tema 1, subtema 2, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya Bapak akan memaparkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan lengkap. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dan dengan sistematis. Lalu yang ketiga, siswa mampu membuat peta pikiran yang memuat gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks bacaan dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, sebelum itu Bapak akan menampilkan beberapa gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa? Lonceng. Bunyinya lonceng itu gimana? Oke, lalu ini gambar kuping atau telinga? Ya, betul, telinga. Nah, telinga itu fungsinya untuk apa? Mendengar. Nah, berarti kita bisa mendengarkan bunyi lonceng. Betul sekali. Lalu, mengapa kita bisa mendengar? Nah, karena yang pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Lalu yang kedua, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Lalu yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga untuk diubah menjadi impuls saraf. Lalu yang keempat, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dengan mengerti maksud dan suara tersebut. Maksudnya kita bisa mendengar itu karena ada perambatan dari bunyi ke area sekitar kita, yaitu area udara. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian telinga. Coba diperhatikan ya. Yang pertama bagian telinga. Bagian telinga yang pertama yaitu ada daun telinga. Lalu yang kedua, kelihatan nggak tulisannya? Ya. Lalu yang kedua ada saluran telinga. Lalu yang ketiga ada gendang telinga. Lalu ada tulang martil. Berikutnya ada tulang
inkus. Tulang inkus atau tulang landasan. Lalu ada saraf pendengaran. Lalu ada yang sering dikenal rumah siput. Yang berikutnya ada tulang sanggurdi. Yang terakhir ada saluran Eustachius. Nah, bagian-bagian telinga ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Siapa yang tahu fungsinya? Nggak tahu. Nah, yang pertama, fungsi dari daun telinga sendiri yaitu untuk mengumpulkan sebuah gelombang yang digunakan untuk yang disalurkan ke telinga kita. Lalu ada saluran telinga yaitu berfungsi untuk menangkap debu agar tidak masuk ke telinga kita. Lalu yang ketiga, fungsi gendang telinga yaitu menangkap gelombang suara dan mengubah menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Nah, dalam tulang telinga sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada tulang matil, lalu ada tulang landasan, lalu yang ketiga ada tulang sanggurdi. Lalu di dalam telinga ada saluran Eustachius. Nah, saluran Eustachius ini berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga dengan ruang mulut. Lalu ada rumah siput. Nah, rumah siput ini seperti cangkang keong. Nah, berfungsi sebagai bentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Lalu ada saluran gelang. Oh, maaf, kurang yang satu, ada saluran gelang. Nah, saluran gelang ini berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh kita. Nah, setelah kita mengetahui apa saja bagian-bagian telinga, selanjutnya kita akan belajar cara menjaga telinga kita agar tetap sehat dan bersih. Yang pertama, kita harus membersihkan telinga dengan cara yang benar. Lalu yang kedua, melindungi telinga kita dari suara yang keras. Lalu yang ketiga, menjaga telinga kita agar tetap kering, jangan basah. Lalu yang keempat, sering melakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Nah, setelah kita belajar tentang fungsi-fungsi telinga, lalu ada cara menjaga telinga kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Maka kita akan mencari gagasan pokok dalam setiap teks bacaan. Siapa
Yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Masih ingat enggak? Enggak. Gagasan pokok itu adalah ide utama dalam setiap paragraf. Nah, apa itu gagasan pokok? Ide utama dalam setiap paragraf. Betul. Lalu yang kedua gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu uraian dari ide utama. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham Kak ya? Sudah paham ya? Ya. Lalu di sini kita akan mengetahui ciri-ciri dari gagasan pendukung. Nah, ciri-ciri gagasan pendukung yang pertama berupa kalimat khusus atau spesifik. Lalu yang kedua memuat penjabaran dari gagasan pokok atau yang menjelaskan dari gagasan pokok sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Nah, di sini Bapak akan bacakan agar kalian bisa mengerti. Kalian dengarkan ya. Ya. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lainnya. Apa yang akan dikerjakan? Bentar. Lalu yang paragraf kedua, pada hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong, menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lainnya menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Nah, adik-adik, Bapak di sini akan memberikan contoh dari setiap paragraf ini mana gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Nah, pada paragraf pertama, gagasan pokoknya ada pada kalimat yang pertama, adik-adik, yang berbunyi ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Nah, intinya pada hari Minggu warga berkumpul dengan berbagai peralatan
dan perlengkapan di lapangan kampung. Lalu yang selanjutnya ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung pada paragraf pertama ini di kalimat yang kedua, adik-adik. Mengapa? Karena di kalimat yang pertama ini menjelaskan arti dari gagasan yang pertama, yaitu beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nah, nanti untuk paragraf yang selanjutnya buat PR di rumah ya. Nah, oke. Nanti ada beberapa praktek yang bisa kalian kerjakan di rumah, yaitu membuat telepon dari kaleng bekas yang seperti gambar di sini. Nah, nanti kalian bisa mendengar lewat kaleng bekas ini yang tersalurkan dari benang ini. Nah, selanjutnya adik-adik, setelah kita belajar berbagai hal hari ini, apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Gagasan pokok. Nah, lalu Gagasan pendukung. terus apa lagi yang tadi? Bagian telinga. Nah, lalu fungsi Fungsi telinga. telinga. Nah, lalu ada apa ini? Sumber bunyi. Ya, betul. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Throw your hands up if you with it. Drop it.